Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kalau kita menanam benih sawit kita itu terlalu tua. Mungkin usia 20 tahun, 20 tahun, 20 bulan atau 24 bulan atau selebihnya. Apakah ada efeknya bagi pertumbuhan kelapa sawit kita atau konsekuensi apa yang akan kita hadapi? Nah teman-teman, seperti video sebelumnya saya membahas tentang bagaimana kalau kita menanam terlalu muda, dan pada video ini saya akan membahas bagaimana kalau terlalu tua. Dan telah saya sebutkan bahwa usia masa tanam yang paling bagus itu adalah sekitar umur 9 bulan hingga 15 bulan, atau yang paling bagus itu usia dari masa pembenihan itu 1 tahun teman-teman. Dan tentunya mengapa merekomendasikan usia 1 tahun, tentunya banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita menanam dengan usia tanam yang 1 tahun. Salah satunya ya sudah bisa diseleksi afkir atau tidaknya. Yang kedua, memang sudah bisa memproteksi diri sendiri tanaman itu dari hama-hama yang ada. Dan tentunya bagaimana kalau kita menanam terlalu tua. Dan sebenarnya teman-teman, kalau kita menanam yang terlalu tua, tidak ada buruknya ya, tidak ada buruknya, boleh-boleh saja. Karena yang pertama, keuntungannya adalah kita sudah bisa mengetahui benih itu afkir atau tidak ya. Itu adalah keuntungan yang pertama. Namun konsekuensi apa yang harus kita dapatkan ketika kita menanam benih yang terlalu tua? Yang pertama teman-teman, tentu masa pemindahannya atau cara pemindahannya itu akan lumayan cukup sulit karena batangnya yang sudah besar. Namun hal tersebut bukan menjadi masalah yang signifikan ketika kita memang harus menanam kelapa sawit ya. Walaupun benihnya besar, ngangkutnya sulit ya, itu bukan menjadi masalah. Namun yang jadi permasalahannya yang utama adalah teman-teman, ketika kita menanam benih itu terlalu tua, itu masa stresnya akan lebih lama. Karena yang pertama, ketika kita mengambil, karena di dalam polybag dengan intensitas cahaya yang kurang atau memang kerapatan yang terlalu rapat, terus akar itu memang sudah masuk ke dalam tanah, maka akar-akar itu akan terpotong. Dan kemudian ketika kita memindahkan ke lahan, maka akan ada adaptasi baru untuk batang kelapa sawit kita, dan adaptasi itulah yang akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman, ketika kita menggunakan bibit yang 1 tahun yang akarnya memang belum banyak, belum tembus atau masih hanya sedikit, tentunya masa stresnya itu tidak cukup lama, mungkin 1 bulan dia sudah menimbulkan kuncup yang baru. Namun ketika kita menggunakan benih yang terlalu tua, itu masa stresnya akan lebih lama, apalagi kalau kita mempruning seluruhnya dari pelepah benih kita. Tentunya itu akan memakan stres yang cukup lama, dan kalau kita sabar tentunya itu tidak menjadi masalah. Yang kedua adalah teman-teman, pertumbuhannya itu mungkin akan lebih lambat ketimbang dengan benih yang direkomendasikan. Ketika dalam usia 1 tahun kita menanam dengan benih usia 1 tahun, mungkin dalam jangka waktu 1 tahun itu pertumbuhannya akan lebih cepat dari yang usia yang 2 tahun itu. Jadi teman-teman, memang alangkah baiknya, apalagi kalau kita memang sudah mempersiapkan lahan, kita mempersiapkan benih. Jadi ketika nanti usianya sudah memang pas, kita tanam. Karena apa teman-teman, memulai pekerjaan dengan benar itu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Mungkin hanya itu teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.